Dengan Mbak Uci ya? Iya Mbak. Mas, silakan masuk. Mbak Uci mau sebelah mana? Di sini Mbak. Silakan. Gimana kabarnya Mbak Uci hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Kesini naik apa? Naik motor Sama siapa? sendiri. Tahu konseling ini dari siapa ya Mbak? Tahu dari sosial media Mbak. Kalau sosial media. Sebelumnya udah pernah datang ke sini? Belum. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya Mbak. Iya Mbak. Baca doa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Oci telah memilih saya sebagai konselor di sini. Karena tadi Mbak Oci belum pernah mengikuti kegiatan konseling individual, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi konseling individual itu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya di sini sebagai konselornya, kepada klien, yaitu Mbak Oci kliennya, secara face to face tanpa ada paksaan dari siapapun Mbak. Yang bertujuan untuk mengentaskan masalah dan mengembangkan kemampuan serta mewujudkan kemandirian klien, kemandirian Mbak Oci di sini. Dalam konseling individual itu terdapat 5 asas Mbak. Asas yang pertama itu asas kerahasiaan, yang artinya saya akan merahasiakan apapun yang Mbak Oci ceritakan kepada saya karena saya sudah bersumpah konselor di sini. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, saya sangat sukarela nih mendengar cerita Mbak Oci. Apakah Mbak Oci juga sangat sukarela telah datang ke sini dan cerita dengan saya? Sukarela Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yang artinya Mbak Oci di sini harus terbuka dengan saya, tidak usah malu-malu dan tanpa ragu-ragu ya Mbak ya. Ya, selanjutnya ada asas kekinian, artinya masalah Mbak Oci hari ini ataupun masalah yang di masa lalu yang masih mengganggu Mbak Oci di hari ini. Nah, asas yang terakhir yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian ini saya serahkan akhir permasalahannya ini dengan Mbak Oci lagi. Sekiranya ada yang bisa ditanyakan Mbak? Sudah Mbak. Sudah paham ya? Sudah. Baik, terima kasih ya Mbak. Kira-kira apa yang Mbak Oci bisa ceritakan hari ini ya? Gimana ya Mbak? Saya merasa sangat bingung. Saya memahami apa yang Mbak Oci rasakan, namun apakah perasaan bingung itu bisa kita bicarakan bersama? Iya Mbak, saya pikir juga begitu. Saya akan menceritakannya di sini. Baik, bisakah Mbak Oci jelaskan kepada saya? Saya merasa sangat gugup setiap kali harus berbicara di depan banyak orang Mbak. Saya takut salah bicara, dan saya sering sekali malah jadi lupa apa yang saya ingin katakan. Terima kasih telah berbagi cerita dengan saya. Bisa Anda ceritakan lebih rinci kapan biasanya perasaan itu muncul? Biasanya ketika saya harus presentasi di depan banyak orang Mbak, di depan kelas. Rasanya seperti semua orang itu memperhatikan saya. Jadi ketika Anda harus berbicara di depan banyak orang, Anda merasa gugup dan takut membuat kesalahan? Iya Mbak, bahkan jantung saya berdebar kencang, dada saya terasa sesak, tangan saya juga berkeringat, terus pikiran saya itu tiba-tiba kosong gitu Mbak. Saya takut akan terlihat bodoh di depan banyak orang. Kelihatannya situasi ini sangat sulit untuk kamu ya Mbak. Apa yang biasanya memicu rasa takut itu? Mungkin karena saya pernah mengalami kejadian buruk waktu pas presentasi di kampus. Saat itu saya salah bicara dan teman-teman saya itu tertawa. Sejak itu saya merasa trauma Mbak. Tampaknya pengalaman saat di kampus itu meninggalkan kesan yang kuat ya Mbak. Bagaimana perasaanmu ketika melihat kejadian itu sekarang? Saya merasa malu dan tak percaya diri Mbak. Sepertinya saya tidak cukup baik. Apa arti tidak cukup baik untukmu? Mungkin lebih ke cara saya berbicara ya Mbak. Saya tuh takut salah lagi. Rasa takut salah itu sangat manusiawi Mbak. Menurut Mbak, bagaimana cara menghadapi jika situasi itu terjadi lagi? Mungkin saya bisa membiasakan diri lebih baik. Tapi rasanya masih sulit untuk menghilangkan rasa takut Mbak. Apa yang menurut Mbak bisa Mbak lakukan untuk merasa lebih tenang dalam berbicara? Mungkin saya akan berlatih di depan cermin ya Mbak, atau enggak saya dengan teman dekat dulu. Itu ide yang bagus. Bagaimana menurut Mbak cara itu dapat memicu rasa percaya diri Mbak? Kalau saya merasa lebih terbiasa berbicara, mungkin saya tidak akan terlalu gugup saat menghadapi audiens yang lebih besar Mbak. Wah, kadang-kadang kamu
sudah punya langkah di awal yang bagus ya. Apakah langkah kecil pertama yang bisa Mbak lakukan sekarang? Saya akan coba menulis apa yang ingin saya sampaikan, Mbak, lalu berlatih di depan cermin. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah memberikan rencana ini? Saya merasa lebih percaya diri, Mbak. Sepertinya ini bisa membantu. Saya senang Mbak Oci menentukan cara untuk mengatasi rasa takut Mbak. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas kemajuan Mbak ya. Ingat, proses ini butuh waktu Mbak, dan tidak apa-apa jika sesekali terasa sulit. Mbak sudah membuat langkah yang sangat baik hari ini. Ya, terima kasih ya, Mbak. Saya merasa lebih optimis sekarang. Iya, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya Mbak ya.